Ya, pemirsa, pemerintah dan DPR telah menyepakati tingkat defisit APBN di tahun 2021 sebesar 4,7% dari produk domestik bruto. Dan hal ini guna memberikan ruang bagi pemerintah untuk penguatan BUMN, koperasi, dan juga UMKM. Pemerintah bersama dengan Badan Anggaran DPR telah menyepakati tingkat defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2021 sebesar 4,7% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah seperti dikutip kontan.co.id mengatakan tingkat defisit anggaran ditingkatkan menjadi 4,7% dari usulan pemerintah sebesar 3,21 hingga 4,17% terhadap PDB. Keputusan ini diambil agar dalam 5 tahun ke depan, pemerintah bisa melakukan konsolidasi dan penguatan terhadap badan usaha milik negara, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah. Penambahan tingkat defisit ini juga berdasarkan atas potensi penerimaan pajak yang dinilai belum bisa pulih pada tahun depan. Apalagi pada tahun ini, pemerintah telah menurunkan tarif pajak penghasilan atau PPh bagi wajib pajak badan berbentuk perusahaan terbuka dari 25% menjadi 22%. Meski demikian, Said Abdullah menambahkan selisih anggaran dari rentang defisit 4,17 ke 4,7% juga bisa dijadikan sebagai cadangan fiskal. Cadangan fiskal ini bisa digunakan apabila pemerintah membutuhkan anggaran tambahan untuk program prioritas ataupun kebutuhan lain yang mendesak di tahun 2021. Berbagai sumber ADX Channel. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alfred Nainggolan, Head of Research dari Praus Capital. Pak Alfred. Ya, tadi sudah disampaikan informasi yang menarik begitu, di mana ini dari defisit begitu APBN terhadap PDB sudah ditetapkan untuk tahun depan sekitar 4,7%. Karena ini juga trennya turun, kalau kita lihat tahun ini sekitar 6%-an. Apakah ini menjadi cerminan bahwa pemerintah akan siap untuk mengelola anggaran yang dengan tingkat defisit yang semakin diturunkan terhadap APBN? Ya, kalau kita lihat dari penurunan ini memang ada niatan yang bagus ya untuk terus concern untuk mengontrol defisit anggaran. Kita lihat kalau tahun ini kan ekspektasinya pasar sekitar 6%-an. Sementara kita tahu bahwa untuk Perpu 1 tahun 2020 itu memberikan ruang untuk pemerintah untuk defisit di atas 3% sampai di anggaran 2022, APBN 2022. Nanti 2023 masuk kembali di bawah 3%. Baik. Artinya dari angka 6% sekarang ke 4% nanti 2021, ini ada arah yang coba ditunjukkan pemerintah bahwa mereka juga akan nanti sampai pada APBN 2023 akan kembali normal untuk defisitnya. Jadi ini sebuah niatan yang bagus lah. Memang walaupun kita lihat sepertinya akan kerja keras sekali untuk bisa menekan defisit 2021 di angka tadi diproyeksi di 4,7%. Iya, di tengah tantangan dari sisi penerimaan negara juga yang terbatas begitu dengan adanya COVID-19 di Indonesia begitu Pak Alfred, sehingga efisiensi tentu mutlak dilakukan oleh pemerintah karena fokusnya untuk tahun 2021 adalah ruang yang sudah diberikan oleh DPR untuk meningkatkan penguatan dari sisi BUMN, koperasi, dan UMKM. Ya, tentu memang akan kerja keras sekali karena tadi yang mungkin akan banyak berpengaruh terhadap angka 4,7% nanti di 2021 adalah tadi pendapatan negara. Kalau belanja kemungkinan agak sulit karena memang dalam kondisi sekarang spending government itu memang menjadi posisi sentral dalam mendongkrak proses recovery ekonomi. Betul. Jadi memang agak berat memang dari sisi pendapatannya karena kita belum melihat sampai sejauh ini dari sisi keterlambatan realisasi anggaran saja yang untuk 2020 itu bisa memperlambat proses recovery. Artinya kalau proses recovery-nya terlambat sudah pasti juga pendapatan untuk 2021 juga untuk negara dari sisi pajak, saya ambil contoh juga pasti juga akan miss. Jadi itu yang memang tersulitnya. Baik, dengan kondisi makro yang seperti saat ini begitu, di mana kita masih tertahan adanya COVID-19, tapi di satu sisi pergerakan pasar modal ini sudah menunjukkan geliat yang cukup signifikan begitu dalam beberapa waktu terakhir ini, Pak Alfred. Anda melihat akhirnya masih tetap menjadi pilihan bagi masyarakat investor Indonesia melihat pasar modal Indonesia juga? Ya, pilihan saya kira sudah pasti ya, karena kalau kita lihat bahwa dalam kondisi yang seperti ini, turbulensi ekonominya cukup kuat yang disebabkan oleh COVID,
ternyata perusahaan-perusahaan kita, emiten-emiten kita masih ada yang bisa bertahan cukup baik, bahkan bisa growth. Artinya bahwa performa sahamnya juga pasti dalam jangka panjang akan merefleksikan fundamentalnya. Jadi sudah pasti dalam kondisi suku bunga juga dalam tren yang terus rendah ya. Tentu ini memberikan ruang yang bagus sebenarnya bagi aset-aset seperti saham, apalagi tadi dengan perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten yang memang masih punya performa yang cukup baik, bahkan ada komitmen pembagian dividen juga yang relatif cukup baik. Nah, apakah termasuk dengan emiten yang Anda jagokan tadi, ada Indofood, kemudian Bank Mandiri dan Bank BNI, Pak Alfred? Ya, karena tadi faktor kita lebih kepada faktor solidnya fundamental emiten-emiten tersebut dalam kondisi sekarang. Jadi ambil contoh Telkom yang kita lihat juga performanya masih sangat bagus, Bu. Bahkan dalam tanda kutip sedikit diuntungkan dengan kondisi PSBB ini. Kita lihat juga consumer good, hampir kita lihat bagaimana masyarakat masih fokus untuk kebutuhan pokok. Sehingga tadi kita melihat kayak Indofood juga produknya kemungkinan masih akan tetap kuat untuk permintaannya. Kita ulas satu persatu, Pak Alfred. Misalnya Indofood saja begitu. Hari ini naik tipis saja 0,3% di 6.600. Nah, Anda melihat ini lebih kepada untuk investasi jangka pendek saja atau bisa sebenarnya untuk jangka panjang? Ingat Anda katakan ini adalah berbasis konsumer begitu. Ini kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia saat ini. Ya, untuk menengah panjang kita confirm ya. Untuk yang short term yang kemungkinan kita lihat bahwa memang ada dari sisi teknikalnya memang masih ada potensi untuk mengalami pelemahan. Jadi kita lihat level supportnya itu di level 6475 sampai 6500. Jadi ruang itu yang mungkin bisa menjadi level entry bagi untuk yang short term. Tapi sebenarnya tadi untuk medium dan long term kita lihat confirm sekali. Berarti kalau untuk jangka menengah panjang current price juga masih boleh begitu kalau kita masuk ke Indofood ya. Nah, peluang yang bisa dicapai, cuan-cuan yang bisa diperoleh oleh para investor di berapa untuk Indofood nantinya? Ya, untuk yang short term kita lihat tadi ada level penguatan potensinya di 6.750. Kalau untuk medium dan long term kita melihat bahwa pasca proses recovery-nya confirm, pengendalian COVID-nya juga sudah confirm. Kita melihat bahwa Indofood bisa bergerak kembali ke level 7.000-an ya. Sampai 7.000-an ya. Itu dia untuk pergerakan Indofood, rentangnya berarti antara 6.475 sampai dengan 7.000 ya. Kalau kita bicara mengenai rentang Indofood. Bagaimana dengan sektor perbankan, Bank Mandiri yang Anda katakan juga ini banyak kemarin terkena aksi profit taking, kemudian mengalami penguatan lagi. Dalam tren kita lihat 1 bulan cenderung sideways tapi trennya naik. Ya, memang tadi kita lihat cukup kuat nih Bank Mandiri dalam beberapa hari ini. Ini yang membuat indikasi kita bahwa ini akan melanjutkan tren bullishnya. Jadi dari sisi fundamental juga masih cukup baik bersamaan tadi dengan Bank BNI. Jadi kita lihat bahwa pas konsolidasi selesai, Bank Mandiri akan cukup mudah tadi untuk bisa kembali bermain di atas 5.500. 5.500-an ya. Untuk Bank BNI peluangnya kemana? Ya, untuk Bank BNI kita ngelihat kalau udah indeks ada di atas 5.000, seharusnya dia juga ada di level 5.000 sampai 5.100 ya. Jadi kita lihat bahwa koreksi pasca indeks kita kemarin sudah menyentuh level 5.100-an. Saat itu BNI ada di level 5.100 dan koreksi IHSG membuat BNI masih cukup solid di atas 4.600 dan ini cukup kuat dalam 2 pekan terakhir pada level ini menunjukkan bahwa ini level support kuat. Jadi yang pertama kita masih optimis bahwa sebentar lagi potensi untuk keluar dari fase konsolidasi cukup besar bagi indeks kita. Berharap tadi bahwa dari sisi COVID-nya betul-betul terkendali ya, yang nanti diindikasikan dengan penurunan angka-angka positifnya. Baik, itu dia rekomendasi yang menarik untuk jangka pendek dan menengah panjang. Ada Indofood, Bank Mandiri, Bank BNI, dan juga Telkom yang didukung oleh kinerja fundamentalnya. Pak Alfred, terima kasih banyak Pak atas waktu yang Anda berikan kepada kami. Sukses untuk Anda dan stay healthy, Pak Alfred. Sama-sama, Mas. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Alfred Nainggolan. Di segmen berikutnya kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya dan tetaplah bersama kami dalam Market Opening.